Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Al-Ilham rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai di hari keberapa ini, Pak? 6. 6 ya, Pak ya? Ada 6, ada 7, ada 8. Kayaknya Muhammadiyah hanya selisih sehari padahal, Pak, dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. 7 ya, Pak ya? 7 hari. Alhamdulillah. Yang sudah menganggap 8 itu kayaknya kesusu lebaran itu, Pak. Insyaallah tidak, Pak ya. Alhamdulillah. Saya mohon maaf Bapak Ibu, ini hari ke-7 bahkan sejak hari ke-5 barangkali saya sudah mulai serak-serak suara. Jadi saya selalu kalau di tarawih minta maaf, Pak. Mohon maaf, ada yang tarawih dulu baru ceramah, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bilang tadi saya ngimaminya ndak bisa panjang-panjang karena serak. Tapi rata-rata jamaah itu kayak tersenyum puas bahagia, Pak, kayak. Alhamdulillah Ustadz, katanya. Dalam hatinya mungkin ketepaan Ustadz biar ndak panjang-panjang. Memang kan katanya, Pak, kalau imamnya batuk-batuk ya bacanya pendek-pendek. Tapi kalau imamnya sehat, Pak, bacanya panjang, makmumnya yang batuk-batuk, Pak, ganti ya. Alhamdulillah. Temanya Bapak Ibu yang diamanahkan ini membangun etos kerja muslim berkemajuan. Bagaimana kita punya etos kerja sebagai seorang muslim dan semangatnya itu juga semangat yang berkemajuan. Pertama, Pak, tentu adalah bekerja harus dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama. Keimanan itu berarti kalau dalam pekerjaan, Pak, merasa bahwa dirinya tersambung dengan Allah, dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau dalam pekerjaan dia tahu bahwa yang memberi rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memerintahkannya bekerja mencari rizki yang halal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikatannya tidak hanya ikatan kepada kantornya, tidak hanya ikatan kepada perusahaannya. Sebagai seorang muslim, dia bekerja dengan landasan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah beri jalan rizki yang halal, maka kami akan sungguh-sungguh dalam pekerjaan ini merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi, Pak, dalam dunia digital seperti sekarang, itu keyakinan itu sebenarnya harus semakin kuat, Pak. Kenapa? Karena dunia digital itu, Pak, semakin menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
bisa mengetahui segala sesuatu dengan cermat, dengan catatan luar biasa oleh para malaikat. Dulu kita hanya mengimaninya, sekarang kecanggihan teknologi semakin menguatkan iman itu. Bagaimana maksudnya Pak? Begini, sedang manusia saja, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bisa membuat satu sistem digital sekarang itu yang bisa tahu kegiatan orang, jejak digitalnya itu bisa diketahui. Apa yang dia perbuat itu bisa direkam, ada CCTV, ada video seperti ini. Dunia digital itu semakin menguatkan iman kita, bahwa ternyata ya Allah, manusia saja bisa merekam kegiatan hari-hari kita. Bisa tahu di mana kalau dia punya GPS itu Pak, dia tahu kemana arahnya, ini anak buahnya sedang di mana bekerjanya, bisa diketahui. Kita semakin kuat iman, apalagi kemahapengetahuanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu tercatat dengan baik, sebagaimana amal-amal kita nanti juga tercatat dengan rapi. Sedangkan manusia saja bisa buat sistem digital yang luar biasa, tak bisa dibohongi, transparan, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya yang diutus oleh Allah untuk mencatat amal-amal manusia. Maka Pak, pertama, bekerja itu dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat Pak, bahwa keyakinan kita kepada Allah semakin diperkuat dengan kecanggihan teknologi sekarang, manusia saja bisa, apalagi Allah dan para malaikatnya. Maka harusnya semakin hati-hati Pak, orang hidup di dunia modern ini. Karena semakin ditunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa. Tapi sekarang ini Pak, anehnya, orang semakin tahu dunia digital, malah semakin banyak celah-celah untuk bermaksiat. Padahal harusnya dia tahu, manusia saja loh bisa tahu. Kita mencari apa saja di internet, itu bisa diketahui Pak. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malah menjadi celah kemaksiatan bagi manusia itu. Ada katanya Pak, sekarang media sosial itu justru menjadi sarana maaf-maaf perselingkuhan. Bermula dari kegiatan buka puasa bersama Pak, dengan alumni sesama teman SMA-nya dulu. Lalu cari di medsosnya, sambung menyambung. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Dapat nomor teleponnya sama si laki-laki ini, karena dia sudah punya istri, maka diberi nama samaran di HP-nya, dia tulis namanya Andar katanya Pak. Pengalaman dah Pak ya. Andar ini Pak ditelepon bolak-balik tiap malam. Kata istrinya, siapa sih Mas itu? Itu teman itu Andar. Kemarin buka puasa bersama. Padahal sebenarnya Andar itu Pak singkatan dari Wulandari katanya Pak. Disingkat itu. Mudah-mudahan tidak ada ibu-ibu namanya Wulandari di sini. Oh ada? Oh alhamdulillah. Bukan Wulandari ini Ibu ya. Akhirnya Pak, apa yang terjadi? Istrinya tahu bahwa ternyata ini bohong sama istrinya. Suatu pagi Pak, suaminya minta dibikinin kopi. Sama istrinya dibikinin kopi, tapi tidak dikasih gula Pak. Kata suaminya, Dek ini kok tidak ada gulanya? Oh iya Mas, ambil gula sendiri di dapur katanya. Tapi hati-hati Mas, yang gula toplesnya aku kasih nama garam. Yang garam aku kasih nama gula katanya. Loh kenapa kok begitu Dek? Biar semutnya tertipu Mas katanya. Kata suaminya, gimana kamu kok semut mau tertipu? Semut itu dengan rasa, bukan dengan tulisan. Apa kata istrinya? Begitu pula aku Mas katanya. Aku itu dengan rasa, bukan dengan tulisan. Jadi jangan pura-pura begini. Maka pertama Bapak Ibu sekalian, bekerja itu dilandasi iman kepada Allah, sehingga merasa diawasi, merasa dekat. Dunia digital harus semakin menguatkan keimanan kita atas pencatatan amal-amal kita,
pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, singkatnya, kalau ingin membangun etos kerja seorang muslim yang berkemajuan itu adalah niatkan semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah semuanya harus bisa bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu sebagaimana kita tahu, ada mahbah, ada ghairu mahbah. Bekerja itu ibadah, Pak. Maka sungguh-sungguh ini ibadah kita kepada Allah. Jadikan hidup kita ini sajadah panjang kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maka karena ini niat ibadah, Pak, maka sungguh-sungguh dalam bekerja, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi amal solih saya. Maka dia bekerjanya sungguh-sungguh amanah, tidak menipu, melayani customernya dengan baik. Ini ibadah dia kepada Allah. Mudah-mudahan jadi amal solihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman kadang-kadang, Pak, orang niatnya ibadah, tapi kalau bulan Ramadan bekerja katanya suka kurang semangat. Dia tulis, Pak, selama Ramadan dia punya kata-kata mutiara. Ditulis di meja kerjanya, di dinding ruang kerjanya. Apa katanya, Pak? Di luar Ramadan masih ada pekerjaan yang berat. Tapi kalau sudah Ramadan, tidak ada lagi rasanya pekerjaan yang berat. Semua pekerjaan akan terasa mudah selama kita tidak mengerjakannya, katanya, Pak. Itu semangatnya. Pengen tidur saja kalau Ramadan tuh, Pak. Harus punya semangat, Pak. Dunia ini semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke kantor, niatkan ibadah. Maka di jalan itu, Pak, hati-hati, dia jaga haknya orang lain, dia tak mengumpat. Karena ini ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak di perjalanannya itu. Ada, Pak, katanya yang baru bangun terlambat, anak muda, lalu ngebut naik sepeda motornya. Ngebut mau ke kantornya. Tiba-tiba ada nenek-nenek yang nyebrang mendadak. Dia langsung rem, Pak. Untung tidak sampai ketabrak nenek-nenek. Tapi dia lupa kalau perjalanan bekerja itu ibadah. Akhirnya dia kotori dengan berkata yang tidak baik. Apa kata dia? Dasar nenek-nenek bodoh, katanya. Nyebrang tak lihat-lihat. Ternyata nenek-neneknya jawab, Pak. Ya kamu yang bodoh, katanya. Masa nabrak nenek-nenek saja tidak kena, katanya, Pak. Ini nenek-neneknya gaul nampaknya. Maka semuanya ibadah. Sampai ke kantor dia ibadah. Maka dia amanah. Dia melayani, ya Allah. Kalau saya wafat, maka mudah-mudahan ini semua jadi amal solih saya. Bermanfaat kepada sesama, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ada semangat kerja itu karena diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, Pak, adalah bekerja dengan ihsan. Setelah dengan iman, dengan niat ibadah, dengan ihsan. Dengan yang terbaik bekerja itu. Saya dulu, Pak, dapat nasihat dari seorang guru. Misalkan tentang disiplin waktu, Pak. Kata guru saya dulu, jangan, atau Islam itu katanya tidak menganjurkan umatnya datang tepat waktu. Wah, saya kaget itu, Pak. Islam tidak menganjurkan umatnya datang tepat waktu. Saya kaget, kenapa? Karena Islam menganjurkan umatnya datang sebelum waktunya, katanya. Jadi tak hanya tepat waktu maksudnya, Pak. Tepat waktu itu biasa, bagus. Tapi yang dianjurkan itu sebelum waktunya. Sholat, datang sebelum takbirnya imam. Biar bisa sholat qobliyah, bisa sholat tahiyatul masjid, dan sebagainya. Jadi sebelum waktunya. Saya sampaikan ini, Pak, di kantor waktu saya ngisi buka bersama. Jadi Islam itu menganjurkan sebelum waktunya. Bukan hanya tepat waktu. Lalu ada yang tanya, Ustadz, katanya, Islam menganjurkan sebelum waktunya, yang terbaik sebelum waktunya. Iya. Ustadz, apakah itu berlaku juga untuk buka puasa di bulan Ramadan, katanya. Saya bilang kalau buka puasa di Ramadan tak boleh sebelum waktunya. Tapi untuk bisa tepat waktu buka puasa, itu perlu persiapan sebelum waktunya. Maka dipersiapkan dulu azan langsung, bukan baru mencari-cari. Maka, Pak, kalau orang punya ihsan, ingin yang terbaik, memberikan yang terbaik,
itu luar biasa nanti pekerjaannya, karena dia ingin persembahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.